Salam, saya Nurhayani SEMM, Tujuan UTM. Saya mengampu mata kuliah Manajemen Operasi. Pada pertemuan ini saya akan membahas tentang manajemen dan strategi operasional. Sebab pada pertemuan ini antara lain manajemen operasional, lalu fungsi-fungsi operasional, perbedaan antara produk dan jasa, sejarah perkembangan manajemen operasional, tren atau perkembangan dalam manajemen operasional, keputusan yang diambil oleh manajer operasional, selanjutnya pengertian strategi operasional, lalu strategi operasional dan kegiatan operasional, penyusunan strategi operasional, cara mencapai keunggulan bersaing melalui strategi operasional, terakhir pengembangan dan implementasi strategi operasional. Apa itu manajemen operasional? Pengertiannya manajemen operasional di sini menurut Heiser dan Render pada tahun 2014. Manajemen operasional adalah seperangkat kegiatan menciptakan nilai produk atau jasa yang dihasilkan melalui proses transformasi dari input menjadi output. Pengertian operasi atau operation adalah merupakan proses transformasi masukan menjadi keluaran dengan memperbesar nilai tambah. Berikutnya, fungsi-fungsi operasional. Adapun fungsi-fungsi operasional terdiri dari manajemen pemasaran, di mana ketersediaan produk, feedback pelanggan, perkiraan lead time atau waktu produksi, pengiriman, pengolahan pesanan atau persiapan produk. Terus, manajemen keuangan terdiri dari data produksi dan persediaan, anggaran modal, perancangan kapasitasnya, dan perencanaan teknologinya. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia, di mana ini adalah keputusan personal, keahlian, evaluasi kinerja, dan pengukuran kerja. Berikutnya tentang perbedaan produk dan jasa. Adapun perbedaan produk dan jasa, produk atau barang adalah bersifat tampak atau berwujud atau tangible, di mana bisa kita nikmati, bisa kita pegang, lihat, ada bentuknya. Sedangkan jasa atau pelayanan sifatnya tidak tampak atau tidak berwujud atau disebut intangible. Ini tapi bisa dirasakan. Contohnya seperti jasa yang kita terima di salon, di rumah sakit. Terus selanjutnya produk atau barang ini dapat dibuat, sedangkan untuk jasa dia hanya sekali saja di saat itu. Untuk produk juga dapat disimpan kalau jasa tidak dapat disimpan. Seterusnya produk atau barang kita dapat jual kembali. Setelah kita beli, kita jual lagi bisa. Kalau jasa tidak dapat dijual kembali. Sejarah perkembangan manajemen operasional ini, kapan sih adanya manajemen operasional? Kalau menurut Heiser dan Render, di tahun 2008, ada 3 fokus sejarah manajemen operasional. Di antaranya fokus pada biaya atau cost focus. Yang kedua, fokus pada kualitas atau quality focus. Yang ketiga, fokus pada kebiasaan atau customization focus. Untuk sejarah manajemen operasional ini, awal mula dimulai
tahun 1910 dengan awalnya dilihat dari munculnya prinsip-prinsip ilmiah yang mengangkat konsep time study dan world study. Ini menurut F.W. Taylor. Tren atau perkembangannya. Tren atau perkembangan dalam manajemen operasional itu berbagai tantangan yang dihadapi manajemen operasional. Menurut Heiser dan Render di 2014, di antaranya ada etika, di mana peran manajemen operasional. Terus yang kedua, fokus global. Di sini kecepatan manajemen operasional menanggapi perubahan dengan desain kreatif. Yang ketiga, pengembangan produk yang cepat. Manajer operasi harus mampu menanggapi perubahan dengan pengelolaan. Yang keempat, produksi yang tanggap terhadap lingkungan. Yang kelima, kustomisasi massa. Yang keenam, pemberdayaan karyawan. Yang ketujuh, kemitraan rantai pasokan. Yang kedelapan, kinerja just in time. Pengambilan keputusan. Pada pengambilan keputusan, keputusan yang diambil oleh manajer operasional di antaranya ada keputusan pada kondisi yang tidak pasti, di mana kondisi ini tidak tetap berubah-ubah, kita mengikuti perubahan. Lalu keputusan pada kondisi berisiko. Di sini mungkin bisa jadi risikonya tinggi, jadi harus pengambilan keputusan. Terus keputusan yang pasti, di sini kita mengambil keputusan di saat kenyataan dan keadaan tersebut bisa kita lakukan pengambilan keputusan untuk sebuah kegiatan di organisasi. Lanjut, strategi operasi. Strategi operasi itu adalah suatu visi dari fungsi operasi yang menetapkan keseluruhan arah bagi pengambilan keputusan, menurut Michael Porter. Yang lain, Cleveland, menurutnya strategi operasi itu adalah sebagai sesuatu yang terdiri dari 4, yaitu di mana 4 komponennya terdiri dari misi, tujuan, kemampuan khusus, serta kebijaksanaan. Ada lagi strategi operasi yang dapat dikatakan sebagai strategi fungsional yang harus berpedoman pada strategi bisnis agar dapat menghasilkan suatu pola yang konsisten dalam keputusan operasi. Semakin konsisten keputusan dihasilkan, maka dukungan terhadap strategi bisnis akan memberikan hasil yang baik. Inti dari strategi operasional atau strategi operasi yaitu ada misi, ada kemampuan khusus, ada tujuan, dan ada kebijakan. Yang strategi operasi ini harus memiliki strategi bisnis. Kita menganalisis antara internal dan kalau dibuatkan modelnya, model strategi operasi itu kurang lebih seperti ini, di mana strateginya harus strategi bisnis, ada misi operasi, ada kemampuan khusus, ada tujuan operasinya, ada kebijakan operasi tersebut. Di sini biasanya keputusannya taktikal. Untuk strategi bisnis ini kita harus menganalisis dulu, analisis internalnya seperti apa yang dari dalam organisasi, lalu analisis eksternalnya seperti apa yang dari luar atau pesaingnya di dalam organisasi atau kegiatan lain di luar organisasi itu untuk mencapai hasil yang kita inginkan dan tujuan-tujuan kita tercapai. Berikut contoh dalam kebijakan operasi yang dapat disimpulkan dengan 5 tipe. Ada proses, kapasitas, persediaan, ada kualitas, ada barisan kerja. Di proses ini, bidang kebijakannya ada 3, rentang proses, otomatisasi, sama aliran proses.
Pilihan strateginya adalah membuat atau membeli. Lalu buat tantangan atau mesin nih. Terus kontinuitas atau intermittent atau proyek atau batch. Nah, kalau tipe kebijakan kapasitas, di bidang kebijakannya ada 2, ukuran fasilitas dan lokasi. Pilihan strateginya, satu fasilitas besar atau beberapa fasilitas kecil, dekat dengan pasar, biayanya harus rendah atau ke luar negeri. Untuk tipe kebijakan persediaan, bidang kebijakannya ada 3, ada jumlah, ada distribusi, ada sistem pengawasannya. Untuk pilihan strategi pada persediaan ini, persediaan tinggi atau rendah, gudang terpusat atau menyebar, ketat atau longgar nih. Untuk tipe kebijakan kualitas, terdiri dari bidang kebijakannya ada 2, pendekatan atau pemasok. Untuk pencegahan atau inspeksi pada pilihan strateginya, lalu ada seleksi biaya atau kualitas. Pada tipe kebijakan yang terakhir, barisan kerja, bidang kebijakannya ada 3, spesialisasi, ada sistem gaji, sama staffing. Kita pada pilihan strateginya ada intensif atau tidak nih, banyak atau sedikit staff. Keunggulan bersaing. Mencapai keunggulan bersaing melalui strategi operasional. Strateginya, biaya rendah, lebih baik atau berbeda, cepat tanggap, memberi kesempatan kepada manajer operasional untuk mencapai keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing merupakan penciptaan sistem yang mempunyai keunggulan unik untuk memenangkan persaingan. Hal ini dicapai untuk mencapai nilai bagi pelanggan dengan cara yang efisien dan berkelanjutan. Strategi operasional berkaitan dengan penyusunan, perencanaan yang luas untuk atau dalam mendukung strategi bersaing jangka panjang. Pada implementasi, pengembangan dan implementasi strategi operasional, menurut Porter, penyusunan strategi harus mencakup penilaian 5 kekuatan, ada pembeli, pemasok, pendatang baru, substitusi, dan pesaing, serta kekuatan hubungan tersebut. Bidang-bidang yang merupakan keunggulan bersaing tersebut bersifat khusus atau unik yang dapat dikembangkan melalui penelitian dan desain produk, sumber daya manusia, manajemen rantai pasokan, inovasi proses, ataupun manajemen kualitas. Implementasi dapat digambarkan seperti ini menurut Hack-Schafer di tahun 2002. Penyusunan strateginya kita harus mengacu kepada strategi bersaing. Kita memiliki kekuatan dan kelemahan pada perusahaan. Di sini ada faktor-faktor internal perusahaan, lalu faktor-faktor eksternal perusahaan juga. Di sini juga ada kesempatan dan ancaman industri berupa ekonomi dan teknik. Lalu ada nilai-nilai personal dari elemen-elemen kunci. Baik, mungkin itu yang bisa dibahas pada pertemuan ini. Terima kasih.